Perkenalkan, nama saya Hasmi Safrudin, NIM 2001070055. Semester 4, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peradilan militer. Jadi, peradilan militer merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi peradilan militer, pengadilan militer tinggi militer, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Pengadilan militer ditetapkan dengan keputusan Panglima. Panglima yang dimaksud adalah Panglima TNI atau Kapolri. Peradilan militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer. Slide selanjutnya. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 5, peradilan militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Peradilan militer atau yang juga dikenal DILMI ini merupakan macam peradilan yang ada di bawah lingkungan peradilan militer, di mana bertugas untuk memeriksa juga memutuskan perkara pidana dan juga sengketa tata usaha militer pada tingkat pertama. Slide selanjutnya. Sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, bahwa peradilan militer mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan pada tingkat pertama perkara pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindakan pidana adalah: 1. Prajurit yang berpangkat kapten ke bawah. 2. Mereka sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 angka 1 huruf B dan huruf C yang terdakwanya termasuk tingkat kepangkatan kapten ke bawah. Yang 3, mereka yang berdasarkan pasal 9 angka 1 huruf D harus diadili oleh pengadilan militer. Slide selanjutnya. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer menjelaskan bahwa hakim militer adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Hakim kedua dalam persidangan pengadilan militer paling rendah berpangkat mayor, sedangkan hakim anggota dan auditor militer berpangkat paling rendah kapten. Slide selanjutnya. Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berkara guna menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan keputusan hakim tersebut, pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Slide selanjutnya. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Ya, halo, selamat malam semua. Selamat malam, Kak. Ya, terkait dengan materi yang sudah dibawakan terkait dengan peradilan militer, saya ingin bertanya di sini dengan pertanyaan: jika anggota TNI melakukan tindak pidana, siapa yang akan melakukan penyidikan dan memberikan kasusnya? Selama ini diketahui bahwa Polri dan TNI saling pertentangan. Apakah tidak ada penyidikan dan langsung diperiksa di peradilan militer? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kak Itron. Jadi apabila anggota TNI atau Polri melakukan tindakan pidana, itu harus dilaporkan, atau apabila ada laporan atau pengaduan terhadap suatu peristiwa yang diduga tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka akan dilakukan tindakan
penyidikan yang diperlukan. Jika yang menerima laporan atau pengaduan adalah atasan yang berhak menghukum, ia segera menyerahkan pelaksanaan penyelidikan kepada polisi militer untuk melakukan penyidikan. Jika yang mengetahui menerima laporan atau pengaduan adalah polisi militer, mereka wajib melaksanakan penyidikan dan segera melaporkan kepada atasan yang berhak menghakim tersangka. Jadi, dalam peradilan militer ada proses penyidikan yang dilakukan sebelumnya dan suatu kasus tidak langsung dilampirkan ke pengadilan militer. Jadi kalau pengadilan militer melakukan suatu kejahatan itu sebelum dilaporkan ke pihak yang lebih tinggi itu harus diselidiki dulu benar-benar apa terjadi atau tidak. Sekian jawaban dari saya. Mungkin ada sanggahan dari Kak Itron, waktu dan kesempatan saya persilakan. Iya, baik ini. Saya rasa jawabannya sudah pas dan saya sudah memahami. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Itron. Saya memberikan satu kesempatan, satu orang penanya lagi, waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik Kak, di sini saya mau bertanya dengan punya pertanyaan, bagaimana hukumannya apabila TNI yang sedang tidak bertugas memukul warga? Apakah ia akan diadili dalam peradilan umum? Dan apakah tuntutan yang dapat diajukan kepadanya? Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Ivana atas pertanyaannya. Jadi kalau TNI memukul warga terus tidak menggunakan pakaian dinas, sebelumnya bahwa kita sama-sama mengetahui dalam pas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional. Jadi kalau TNI melihat masyarakat terus melakukan kesalahan, itu dia walaupun dia tidak berseragam itu dia bisa memukulnya, karena kita sama-sama mengetahui bahwa TNI adalah tentara tentara nasional Indonesia punya. Jadi kalau melihat masyarakat melakukan kesalahan terus di situ ada TNI, dia bisa memukul warga tersebut walaupun dia tidak menggunakan pakaian dinas. Kita juga sama-sama mengetahui tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dari tugas pokok TNI tersebut, kita sama-sama mengetahui bahwa TNI bisa melakukan bisa memukul warga jika dia melakukan kejahatan, karena TNI adalah dia bertugas wewenang untuk melindungi dan menjaga supaya negara Indonesia sendiri tetap utuh. Sekian jawaban dari saya. Mungkin ada tanggapan atau sanggahan dari Kak Ivana, saya persilakan. Baik Kak Hasmi, saya menerima jawabannya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi kesimpulan dari materi yang saya bawakan ini hari mengenai peradilan militer. Jadi kalau peradilan militer terus dalam peradilan militer, kalau ada anggota TNI dari peradilan militer melakukan kejahatan, maka yang berhak menghakimi peradilan militer tersebut cuma anggota peradilan militer, tidak bisa yang lain. Peradilan militer juga tidak bisa kalau mereka melakukan contohnya anggota TNI melakukan kejahatan, itu tidak boleh diselesaikan di peradilan umum, karena peradilan militer sendiri ada tempat untuk penyelesaian kayak konflik begitu bisa. Dan peradilan militer juga bertugas melindungi seluruh bangsa. Jadi kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh warga, itu peradilan militer juga bisa langsung menghakimi. Mungkin hanya itu saja pertemuan kita sampai di sini.